Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini di dalam pimpinan-Mu kami dimampukan untuk taat mengikutinya. Sehingga kami boleh duduk di tempat ini, beribadah, menyembah dan melayani Engkau bersama-sama. Dan hamba-Mu pada saat ini menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman yang sudah diberikan, dititipkan itu boleh disampaikan dengan jelas dan Tuhan bekerja di tengah kami. Memberkati umat-Mu yang rindu dan mencari Engkau lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang hadir tempat ini ataupun yang mengikuti di secara online, selamat pagi, salam sejahtera, shalom semuanya. Sungguh kesempatan yang indah dan saya sangat bersyukur untuk kesempatan ini, bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman. Terima kasih untuk majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan yang boleh berbagian untuk kesempatan ini bagi saya. Nah saudara sekalian, hari ini diperkenan dan diberkati Tuhan, itu menjadi pembicaraan kita dan perenungan kita. Karena kita ingin hidup yang hanya sekali ini menjadi hidup yang diperkenan dan diberkati Tuhan. Kalau kita hidup tidak diperkenan dan tidak diberkati Tuhan, lalu untuk apa hidup ini sebetulnya? Nah jadi saudara sekalian, mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan yang tercatat di dalam Kejadian, ya. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19. Akan dibacakan 3 ayat di dalamnya, yaitu ayat 16, 17 dan 18. Baik, mulai dari ayat 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau, di sini Abraham, telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, itulah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita Bapak Ibu yang tidak hanya mendengar, tapi kita setia melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, berbicara tentang diperkenan atau yang cocok dengan hati atau menyenangkan, saya teringat ada koleksi-koleksi foto di dalam album saya. Nah, album sekarang banyak ada di gadget kita tentunya. Dan Bapak Ibu kalau diminta untuk mengeluarkan beberapa foto di dalamnya, yang bagi Bapak Ibu itu paling, wah ini berbicara sesuatu. Ini saya senang sekali, ada kebanggaan tertentu di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu akan memilih beberapa. Saya pilih beberapa dari sekian banyak. Yang pertama adalah foto ini. Ya. Jelas ya Bapak Ibu ya, kelihatan. Foto ini adalah foto di gereja di mana kami melayani setelah pandemi. Jadi saat pandemi kita semua menjaga jarak, kita semua nggak ketemu, kita semua khawatir, kita semua takut, doanya kenceng sekali gitu kan ya. Nah setelah pandemi saudara sekalian sepertinya ada kesempatan, wah bebas dan mau membalas dendam. Ya, maka komisi wanita itu kumpul semua dan mengadakan makan bersama. Makan bersamanya itu saudara pakai daun digelar sepanjang meja-meja. Semua duduk mengitarinya kemudian makan saudara begini. Wah seru nih, bagi saya itu seru.
Seru, saudara. Ya, setelah sekian lamanya nggak bisa, sekarang sepertinya Tuhan menolong dan ini keseruan kita. Ada saya di sana, Bapak Ibu. Ya. Kalau nggak akan saya bawa fotonya. Yang kedua, satu kali saya melayani di satu gereja, ya, selesai kebaktian karena itu gereja mengambil tema Who is my superhero? Ya, siapa superhero di dalam kehidupanku? Bapak Ibu tentu jawabannya Kristus Yesus. Namun untuk mengilustrasikan bagaimana Kristus melampaui semuanya, muncullah beberapa kaum muda yang berseragam superhero. Ya, superhero. Ada yang Superman, Batman, Spiderman, Hulk, siapa lagi gitu Bapak Ibu ya. Bahkan ada satu yang memperagakan sebagai si buta dari gua hantu gitu ya. Itu pun diikutkan. Saya ada di tengahnya. Saya merasa keren. Ya, keren ini ya. Wah, kalau anak-anak muda biasa lihat foto ini langsung, wah keren ini Pak Pendeta. Ya. Yang ketiga foto ini Bapak Ibu. Saya pilih foto dari sekian banyak bersama seorang ibu yang berusia lanjut. Ibu bapak bisa menerka kira-kira usianya berapa. Ya, sulit diterka ya, karena usia itu tidak terlalu merefleksikan muncul di dalam permukaan muka kita. 100 tahun. Iya, 100 tahun. Dan waktu masa pandemi, beliau tidak bisa keluar, beliau merasa kesepian. Namun beliau tetap setia berdoa, tetap setia mendoakan, ya. Dan kami selesai pandemi itu sempat datang mengunjungi. Melihat seorang yang usia 100 tahun, walaupun secara fisik sudah renta, namun tekadnya untuk tetap mencintai Tuhan, melayani Tuhan tidak berubah. Dari dulu waktu masa muda, beliau memimpin pelayanan-pelayanan di jemaat dan pada usia 90 tahun pun masih memimpin vokal grup. Ada nenek-nenek usia 90 tahun di sini yang pimpin vokal grup Bapak Ibu. Beliau pimpin vokal grup, pimpin tim menari. Beliau bisa main piano mengiringinya sendiri. Beliau bisa mengajar menarinya. Ya. Dan nenek-nenek yang dipimpinnya usia minimal 70 tahun. Rata 70-80 tahun anggotanya. Wah, luar biasa. Jadi ketika saya bersama beliau, selalu hati saya tersentuh. Foto ini menyentuh, Bapak Ibu. Menginspirasi. Ya. Foto yang berikutnya. Saudara sekalian, bersama beberapa ketua sinode gereja Presbyterian berbahasa Tionghoa di 5 negara, kami mengadakan MOU dan kemudian membuat kesepakatan. Mari kita bersama-sama melayani. Kita menjadi mitra. Saya bersyukur ada bersama mereka dan ini foto yang membanggakan. Nah saudara sekalian, banyak foto-foto saudara saya kira yang lebih hebat, lebih dahsyat dari foto saya. Mungkin ada anak kita yang sekolah sampai S1, S2, S3 di luar negeri. Mungkin ada anak kita yang suksesnya luar biasa. Ya, mungkin keluarga kita, pasangan kita, mungkin siapanya kita, mungkin apa yang kita pencapaian kita sudah luar biasa. Itu membanggakan. Namun sekarang pertanyaannya saudara. Pertanyaan bagi saya dan semoga itu juga terus menanyakan untuk Bapak Ibu semua. Dari sekian banyak potret-potret itu, apakah potretku berkenan bagi Tuhan? Iya. Apakah potretku itu membuat Tuhan merasa seru, merasa keren ini, tersentuh hati Tuhan dan Tuhan bangga? Saudara, sekian banyak foto koleksi kita adalah mewakili perjalanan hidup kita. Ya, kita berjalan bersama Tuhan, walk in Him di dalam tahun 2024 tema gereja ini. Tentu banyak capture foto-foto sepanjang perjalanan itu. Pertanyaannya, apakah potretku itu berkenan di hati Tuhan? Nah untuk itu saudara sekalian, mari hari ini kita belajar dari Abraham. Abraham yang potretnya itu menjadi potret yang berkenan.
potret saat dia mengorbankan yang terbaik. Ya, bukan menjadi korban. Saudara, bahasa Indonesia menarik sekali. Ada kata kurban, ada kata korban. Mungkin kita nggak terlalu memperhatikan. Ya biasa aja lah, masa kurban sama korban jadi beda? Ya pasti beda. Yang satu pakai U, satu pakai O. Kalau nggak disamain aja deh, gitu kan? Kurban dan korban. Abraham itu mengorbankan atau mengorbankan. Nah, saudara sekalian, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rupanya kata kurban itu positif semua artinya. Ketika saudara dan saya mempersembahkan kepada Allah, memuja, memberikan yang terbaik kepada Allah, ya, itu kurban. Tapi ketika saudara dan saya menjadi semacam orang atau maaf, hewan dan sebagainya yang menderita, terluka, mati akibat suatu kejadian atau perbuatan atau merasa terzolimi, saudara dan saya tidak mengatakan kurban, tapi korban. Korban bencana alam, korban gunung meletus, korban kebanjiran, korban fitnahan, korban kebakaran, korban perkosaan, korban penjambretan, perampokan, korban pembunuhan. Enggak ada yang bilang kurban pembunuhan. Abraham, saudara sekalian, berkorban atau berkurban? Yang mana? Kurban, ya. Karena dia tidak merasa dikerjain oleh Allah loh. Dia datang ke Gunung Moria, saudara, menyembah, memuja, dan isi hatinya hanya itu, bukan yang lain. Dia tidak merasa Allah itu mengerjain dia, Allah itu menjolimi dia, Allah itu tidak bisa dipegang perkataannya, memberi Ishak anak yang terkasih, lalu sekarang meminta untuk dibakar, menjadi korban bakaran. Allah yang dulu berbeda dengan dewa-dewa yang lain, yang bisa minta korban bakaran dari anak-anak. Sekarang kok Allah minta anaknya sendiri, Ishak. Jadi saudara, Abraham itu paham dirinya sedang berkurban. Nah, mari kita lebih detail lagi melihat. Seseorang yang hidupnya itu dikenan oleh Allah, berkenan oleh Allah, mengorbankan yang terbaik, kok bisa? Loh, kalau saya menguraikan lagi bagian ini kan dari sekolah minggu Bapak Ibu sudah paham bagian ini gitu kan. Jadi kenapa bisa? Kok dia berkorban bukan menjadi korban? Dan kan banyak anak Tuhan merasa ke gereja, gua ini jadi korban loh sebetulnya. Sebetulnya bukan bagian saya loh, tapi saya jadi harus maju loh. Kenapa? Orang lain punya urusan, saya nggak datang, saya yang maju, saya jadi korban nih. Banyak mungkin yang berpikir demikian. Namun saudara sekalian, Abraham bisa memberikan yang terbaik dan dia berkenan di hati Tuhan karena ada 4 hal. Ada 4 hal. Semoga tidak kebanyakan ya Bapak Ibu ya, nanti dibawa pulang 4-4-nya itu. Saya menguraikan dengan sangat singkat saja. Karena khotbah yang baik adalah khotbah yang pendek tapi nancep. Ya, pendek tapi nancep. Jadi minta Allah Roh Kudus yang akan terus melanjutkan karya ini. Nah saudara sekalian, yang pertama, Abraham itu berkenan di hati Tuhan karena dia adalah seorang yang mempunyai prinsip hidup, dalam bahasa Ibrani adalah hineni. Hineni. Apa itu hineni, saudara? Nah, kalau kita lihat ayat 1, ayat 7, ayat 11 dari bagian firman Tuhan hari ini, yang saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahaminya, membaca bagian itu. Ayat 1 dikatakan, firman itu datang kepada Abraham. Allah panggil, Abraham, Abraham, lalu sahutnya, Yah Tuhan. Ini hineni. Abraham nyautnya hineni. Lalu ayat 7, ketika Ishak keheranan melihat, Pak, saya membawa kayu, sudah sampai di atas gunung, mezbah udah dibangun. Sekarang anak domba yang mau dibakar di mana? Di mana, Pak? Abraham ngejawab, Yah anakku, hineni. Dia ngomong hineni lagi.
Dan selanjutnya ketika Abraham mau memotong Ishak, kemudian tangan sudah terayun itu pisaunya, malaikat Tuhan mencegah, mengatakan, Abraham, Abraham. Abraham menyaut, Hineni, ya Tuhan. Ini yang pertama saudara. Seorang yang diperkenan Tuhan adalah seorang yang hidupnya selalu menjawab, Hineni. Apa itu Hineni? Hine plus ani, jadi Hineni. Hine artinya lihatlah, lihatlah aku di hadapanmu, lihatlah di hadapanmu. Hine, ani, aku. Jadi lihatlah aku ada di hadapanmu. Ketika Tuhan panggil saudara, kamu di mana? Abraham bukan bilang Hineni ya, bukan Abraham, Adam nggak bilang Hineni ya. Tapi Adam mengatakan diam-diam ngumpet saudara. Jadi nggak gampang menjawab Tuhan yang panggil kita. Karena manusia cenderung ngumpet. Kalau bisa melarikan diri. Kalau bisa orang lain saja. Tapi Abraham selalu siap sedia. Siap. Nah saudara, bahasa hari ini adalah siap. Ketika Tuhan minta saudara melayani, siap. Ketika Tuhan minta saudara mempersembahkan, siap. Ketika Tuhan minta saudara dan saya beribadah, siap. Nggak usah diminta, saya selalu hadir di hadapanmu Tuhan. Nggak usah diminta, nggak usah diatur-atur. Saya selalu hadir di hadapanmu. Karena saya menghargai engkau. Lebih dari segalanya. Itu Abraham. Nah, apakah potret hidup kita seperti ini? Kalau begini, Tuhan akan berkenan kepada kita. Yang kedua, seorang seperti Abraham diperkenan oleh Allah ketika dia memahami bahwa Allah atau Tuhan pencipta langit bumi semesta alam, otoritas tertinggi di semesta ini, Tuhan yang selalu menawarkan, bukan memerintah. Memerintah atau memaksa dengan otoriternya. Tapi Tuhan yang menawarkan, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengundang, itu Tuhan. Di sini kita melihat ada satu kata, yaitu ambillah. Dalam bahasa Ibrani-nya kahna, ambillah. Menarik sekali saudara kata ambillah ini. Di dalam ayat yang kedua, bahasa Indonesia tidak terlalu mengindikasikan sesuatu. Karena firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan persembahkanlah, dan seterusnya. Ambillah. Kita tidak tahu emotikonnya Allah bagaimana. Bapak Ibu sekarang main WA, kirim chat, kita bisa kasih emosi. Lagi senyum, lagi ketawa, lagi meringis, apapun saudara tahu perasaan dia. Zaman dulu Alkitab nggak ada emotikonnya Bapak Ibu. Jadi begitu ambillah, kita nggak tahu Allah itu ngomongnya seperti apa. Tapi ketika melihat bahasa Ibrani-nya, bahasa aslinya, International Standard Version menerjemahkan dengan baik sekali. God said, please take your son. Ya, please take. Wah, ini Tuhan, kebayang nggak? Tuhan ngomong gini loh, please. Saya dari kecil membayangkan Tuhan sangat berotoritas, luar biasa. Ngatur apapun itu sah bagi dia. Ketika sampai di bagian ini, rupanya Tuhan itu menyingkapkan sisi lain dari dirinya. Dirinya adalah sosok yang berelasi loh, bukan otoriter. Dirinya mengatakan, please take. Artinya apa? Mohon ya. Boleh enggak? Mohon. Ambil. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah kita berhak menolak. Kita diminta, kita ditawarkan respon keputusan kita. Kita mengatakan oke atau tidak, enggak salah Bapak Ibu. Enggak ada peraturannya. Bayangkan Allah yang seperti itu, please. Dengan kata lain saudara sekalian, Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah memaksa saudara dan saya. Tuhan yang ingin kita membangun relasi dengannya. Tuhan yang mau kita mempunyai kesadaran kita berhadapan dengan siapa.
dan berikanlah yang terbaik menyenangkan hatinya. Apakah saudara dan saya hari ini sudah melakukan itu? Ya. Nah saudara, yang ketiga. Bagian ketiga ini Tuhan sangat senang kepada Abraham. Karena Abraham adalah orang yang paham apa maksud hati Tuhan. Bagian ini terkenal dengan satu istilah yang disebut Yehovah Jireh. Ya, ada lagunya Yehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan, yang memelihara, Yehovah Jireh. Kita senang sekali ya kalau mendengar kata Yehovah Jireh. Tuhan mencukupkan, apalagi masa-masa bulan sudah tengah-tengah, agak seret-seret gitu, sudah mau habis semua, utang banyak semua. Yehovah Jireh, Tuhan akan mencukupkan bagi kita. Iya. Nah saudara sekalian, Abraham memahaminya enggak demikian loh. Kalau hari ini banyak anak Tuhan memahami, Tuhan menyediakan, berpikir Tuhan menyediakan bagi saya. Bagi saya kan Tuhan, maka engkau mengatakan Jehovah Jireh. Rupanya Abraham berbeda dengan kebanyakan orang. Abraham di ayat 6, kemudian ayat yang ke-13 dan 14 tercatat demikian. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi siapa Bapak Ibu? Di dalam firman itu tertulis bagi siapa? Saya ulangi, sahut Abraham di ayat 8. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran bagi siapa? Bagi Nya. Nya itu siapa? Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Ya, lalu kemudian 13 Abraham menoleh melihat domba itu ada di sana. Lalu dipakai menggantikan Ishak. Lalu ayat 14 Abraham mengklaim tempat ini Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Karena Tuhan di atas gunung menyediakan. Dalam segala keadaan yang kosong, sepi, di atas gunung, tidak ada orang tahu, kebutuhan yang sangat mendesak, bahkan menyesakkan hati. Abraham mengalami Allah menyediakan tepat pada waktunya, tapi ayat 8 tidak boleh dilupakan. Ayat 8 dengan jelas mengatakan untuk baginya, bagi Allah. Jadi Yehovah Jireh adalah Tuhan menyediakan bagi dirinya sendiri. Mungkin agak berbeda dari harapan dan apa yang kita ikuti selama ini. Terima kasih Tuhan, kau menyediakan bagi aku, berhenti di aku. Namun hari ini kita melihat Abraham itu paham, berkat memang untuk aku, tapi bukan yang terakhir untuk aku. Karena setelah itu berkat itu harus dikembalikan untuk Tuhan sendiri. Allah menolong saudara dan saya bukan untuk saudara dan saya loh. Allah menolong saudara dan saya untuk menyatakan kemuliaan dirinya sendiri. Apakah saudara dan saya memahami itu? Apakah orang-orang di sekitar kita melihat pertolongan Tuhan, kebutuhan yang Tuhan berikan cukupkan untuk saya? Sebetulnya untuk menunjukkan siapakah Tuhan itu sesungguhnya. Bukan siapa saya. Hari ini saudara sekalian kita merasa prestasi pencapaian kita hebat. Bangga untuk itu semua. Jangan lupa, semua itu diizinkan untuk menyatakan ada aku, Allah yang dahsyat di balik semua itu. Dan orang harus melihat aku. Bumi harus melihat aku. Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Jadi ini persis dengan pemahaman Rasul Paulus di dalam Roma. Pasal 11 bagian akhir, lanjut pasal 12 ayat 1. Paulus mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Lalu oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk itu persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Nah, saudara lihat ya.
Tuhan menyediakan, merencanakan, menitipkan semuanya untuk kemuliaan Dia. Bagian saudara dan saya, berikanlah itu sebagai kurban yang harum, jangan merasa jadi korban. Karena apa yang kita alami sedang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Saudara Abraham paham dan Tuhan sangat berkenan kepadanya. Terakhir, bagian yang keempat, mengapa Tuhan memperkenan Abraham? Karena Abraham seorang yang berfokus kepada Mesias, utusan Allah yang membebaskan itu. Dan itu adalah Kristus yang mati dan bangkit kembali. Saudara sekalian, mungkin kita bisa bertanya demikian. Abraham ribuan tahun sebelum Yesus Kristus hadir. Kenapa bisa nyambung? Ya, ini hebatnya Abraham. Secara manusia, di sisi manusianya, iman seseorang meresponi anugerah Tuhan sampai titik kebangkitan orang mati. Ini enggak gampang. Dan ini yang dipuji, yang menyenangkan hati Allah. Kita lihat. Ayat kelima, saudara sekalian. Pembantunya kepada dua bujangnya itu yang mengiringi Abraham dan Ishak berangkat ke Gunung Moria. Abraham berkata kepada dua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini ya. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Jadi kamu di sini, aku di sana. Kami akan sembahyang. Lalu perhatikan, Abraham berkata ini, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kami akan kembali kepadamu. Saudara, bagian ini ekspresi iman, bukan positive thinking lagi. Positive thinking tidak sanggup, saudara, sampai ke level ini. Ini iman. Kami berangkat berdua ke sana, kalian tunggu di sini, berdua tunggu di sini. Lalu nanti setelah sembahyang, kami berdua akan kembali lagi, ketemu kamu berdua. Wow, kok bisa ya? Seseorang yang gelap perjalanannya ke depan, penuh dengan pergumulan macam Abraham, bisa mengatakan, kami ke sana dan kami akan ke sini. Artinya apa? Lalu ayat 19 terbukti. Omongan ini terbukti. Ayat 19 sebagai penutup bagian ini. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat, ya. Mereka, Ishak dan Abraham kembali betul seperti dikatakannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat referensi di dalam Ibrani pasal 11 tentang tokoh iman, di situ kita baru paham. Abraham kenapa sanggup mengatakan kami akan berdua kembali kepada kalian berdua di sini. Ibrani pasal 11 ayat 17 dan 18 dan 19. Ayat 19 saya langsung bacakan saja. Ayat 19, karena ia Abraham berpikir, lihat saudara, bukan ngerasa emosional, bukan merasa menghibur dirinya sendiri, bukan. Dia berpikir dengan jernih, clear, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalian, sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini rahasianya. Mengapa Abraham sanggup memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan? Karena dia beriman. Allah adalah Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Allah yang menciptakan dari tiada menjadi ada. Allah yang bisa mengadakan dari yang tidak ada. Ada kebangkitan. Dan itulah Kristus yang dibangkitkan oleh Allah. Kita kemudian tahu sekarang. Tapi Abraham hari itu belum tahu. Namun imannya sudah sedemikian matangnya. Bergaul bersama Tuhan sekian lamanya. Memahami Tuhan. Akhirnya dia menyimpulkan. Dia sanggup membangkitkan orang mati. Jadi Ishak, walaupun saya sedih dan tidak tahu bagaimana the end of the story, tapi saya percaya
Tuhan akan bangkitkan dia. Maka dia katakan kepada bujangnya, tunggu di sini, kami berdua akan kembali. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Hari ini Bapak Ibu yang ketemu jalan buntu, yang ketemu masalah setinggi gunung, yang jalan dalam lembah kekelaman sekalipun, percayalah kepada kebangkitan orang mati, maka saudara akan sanggup keluar dari semua tempat itu. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Keluarga saudara tidak akan merasa dikorbankan oleh hidup ini. Hidup ini mengorbankan saudara. Kita akan terus berjalan persembahan, jalan persembahan, jalan yang mengorbankan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, itulah Abraham. Ya, Abraham percaya kepada kebangkitan orang mati. Kesimpulannya, potret Abraham adalah potret yang berkenan, menyenangkan hati Allah. Mengapa? Karena semua yang Abraham gumulkan poin 1 sampai 4 itu semua persis apa yang menjadi pemikiran Tuhan Allah. Apa yang menjadi rencana Allah. Apa yang di hati Allah. Dan apa yang akan Allah jadikan. Semua Abraham nangkep dan melakukan seperti itu. Karena Allah akan mengutus putranya Kristus Yesus datang ke dunia jadi anak domba Allah yang dikurbankan, mati di kayu salib. Itu persis dengan apa yang Abraham lakukan. Jadi sangat cocok ini. Abraham ini luar biasa. Saya tidak pernah cerita rencana kekekalan kepada Abraham hambaku ini. Aku tidak pernah cerita Kristus akan datang ke dunia jadi anak domba Allah. Tapi kenapa dia bisa memahami dengan imannya? Luar biasa. Tersentuh hati Tuhan. Saudara, hari ini saudara ngomong sama anak-anak kita. Tolong begini, tolong begitu, tolong begini. Anak-anak dengar kiri, keluar kanan telinga. Tapi saudara ketemu dengan orang-orang yang bukan anak kita. Bisa sayang sama kita, bisa peduli sama kita, mengerti kita. Apa hati kita nggak tersentuh? Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, Abraham menyentuh hati Tuhan karena cocok dengan apa yang Tuhan pikirkan dan rasakan. Jadi potret ini biarlah menjadi potret saudara dan saya yang selalu mengatakan, hineni, aku hadir Tuhan di sini, apapun keadaannya. Siap. Kita juga paham Tuhan mengundang kita. Kita juga tahu semua dari Dia dan untuk Dia. Dan kita berpusat hanya kepada Kristus yang bangkit dari kematiannya. Potret ini jadi potret saudara dan saya. Potret ini juga akan menyenangkan saudara, menyenangkan Allah kita. Saudara, saya menutup dengan satu infotainment. Ya, satu infotainment ini, mungkin Bapak Ibu tahu aktor ini atau bintang film ini era 80-90 ya. Kalau yang muda-muda mungkin kurang memahami ya siapa beliau. Umurnya beliau 69 tahun hari ini, sudah mau 70. Ya, terkenal bermain di film Shanghai Tan ya. Kemudian ya banyak sekali merambah sampai industri film barat. Timur sampai barat ini nggak gampang. Salah satu mereka Chen Lung, Jackie Chan, ya, Chow Yun-fat, ini rombongan mereka ini, ya. Chow Yun-fat, saudara, ini seorang yang saya kira luar biasa juga. Bapak Ibu, pada usia ke-68 tahun, di hari ulang tahunnya, dia umumkan kepada pers, dia mengatakan, datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, nggak apa-apa kan? Meninggalkan dunia ini nggak bawa apa-apa, ya nggak apa-apa kan? Jadi kita ya bersyukur saja. Dia nggak punya anak, saudara. Dengan istrinya menikah sekian lama, saling setia, tidak punya anak. Hartanya banyak sekali. Hartanya banyak. Dia mengatakan setelah kami berdua nanti meninggal dunia. Saya dan istri saya meninggal dunia.
harta yang banyak sekali itu kami akan serahkan semua kepada yayasan-yayasan sosial, tempat-tempat untuk kemanusiaan, panti asuhan, yayasan sosial untuk menolong banyak orang. Semuanya. Mungkin Bapak Ibu mengatakannya, kalau gitu saya juga sering lakukan sih ya. Tapi kita mesti nanya, hartanya itu berapa? Hartanya berapa? Ada yang tahu hartanya, jumlahnya? Nah, jadi hartanya ini ada 56 miliar Hong Kong. 50 miliar Hong Kong. 11 triliun rupiah. Sekitar 11 triliun rupiah. Orang saya waktu mendengar juga saya melongo, saudara. 11 triliun? Wow. Ini orang yang sangat low profile dan tidak kelihatan. Dia makan sangat sederhana, berpakaian sangat sederhana, tidak glamorous seperti bintang film yang lain. Hidup sangat-sangat simple. Ketika ditanya oleh wartawan, kenapa kok mau memberikan nyumbangkan 56 miliar Hongkongnya itu 11 triliun kepada yayasan sosial? Apa karena tidak punya anak? Bukan. Apakah karena kamu punya prinsip datang tidak bawa apa-apa, pergi tidak bawa apa-apa? Ya bukan juga sih. Jadi kamu kenapa mau memberikan uang itu kepada sosial? Dia bilang, dia jawab, kamu bilang mau, saya enggak mau. Sebetulnya saya enggak mau, saya enggak mau. Itu uang hasil kerja keras 30 tahun. Itu uang perjuangan saya dari nol. Babak belur, berdarah-darah luar biasa. Hemat hidupnya, satu hari mungkin cuma makan dua kali saja, sangat hemat. Terkumpul uang sebanyak begitu. Mana bisa dikasih orang lain untuk dinikmati orang lain? Enggak lah. Wah, kita mulai terhibur ya Bapak Ibu ya, mulai terhibur ya. Berarti ini mesti normal juga nih orang ini ya. Sama saya juga gitu ya. Oke Bapak Ibu. Lalu kemudian dikejar sama mereka. Lalu kenapa kalau begitu kamu berikan 11 triliun semuanya? Saya enggak mau. Tapi istri saya mau. Karena istri saya yang mau. Mungkin kita mulai berpikir, astaga, rupanya orang hebat ini juga suami-suami takut istri juga ya. Bukan saudara. Bukan. Dia lanjutkan, karena saya mau menyenangkan hatinya. Lebih penting daripada harta saya. Ini lebih penting, terbaik adalah memperkenan. Kalau pakai bahasa kita tadi adalah memperkenan hati orang yang saya cintai dan mencintai saya. Sehingga harta yang sebanyak ini menjadi tidak berarti. Wow. Istri-istri mungkin bisa sikut suaminya. Tok, dengar tuh. Dengar tuh. Saudara, dia sangat dihormati dengan apa yang dia lakukan. Sangat diperkenan, ya saudara, di hati banyak orang. Oke, itu manusia yang bisa lakukan manusia seperti dia. Tuhan kita karena mengasihi saudara dan saya sudah berikan Kristus yang terbaik. Kristus yang terbaik, anak domba Allah. Abraham memahami isi hati Allah yang sudah memanggil dia keluar dari hidup lama menjadi hidup baru, menjadi anak Tuhan. Dia tahu yang terbaik, yang terindah di hidup ini adalah menyenangkan Tuhan. Maka Ishak yang satu-satunya, yang belahan jiwanya, yang dia mati pun rela untuk anaknya, diberikan kepada Allah yang meminta. Yang terbaik dan menyentuh. Hari ini saudara dan saya, apakah kita potretnya sudah menyentuh Tuhan? Tuhan mungkin tidak akan minta anak saudara dan saya.
Tapi apakah yang kau saudara lakukan, katakan, pikirkan, semua sudah dipikirkan baik-baik, biarlah Tuhan berkenan dan senang. Akhirnya, karena senangnya, karena berkenannya, karena bersukacitanya, karena bangganya Allah kepada Abraham. Sampai di ayat 15, 16, 17, 18, Allah mengatakan, Abraham, karena engkau memberikan semua ini dengan tidak menahan-nahannya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Allah menunjuk dirinya sendiri. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Aku berkati kamu. Saudara, jarang dengar Allah bersumpah memberkati orang. Ya. Bagian ini satu-satunya muncul. Aku sumpah. Dia tidak perlu sumpah. Dia yang tertinggi. Dia jaminan pasti. Dia tidak perlu sumpah. Tapi merendahkan diri sampai ke level, kamu mungkin bisa ragu sama saya. Tapi saya sumpah demi diriku sendiri. Aku Allah loh. Aku berkati kamu. Kenapa? Karena kamu terlalu menyentuh hati saya. Kamu sangat menyenangkan hati saya. Membanggakan saya. Yang tidak kamu minta saya kasih semuanya. Itulah Bapa kaum beriman. Sampai hari ini. Abraham. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus. Hari ini mari saudara. Kita hanya menjadi pribadi-pribadi yang berjalan, walk in Him, berjalan bersama Tuhan. Setiap langkah, setiap tindakan, kita selalu berpikir, Tuhan, semoga Engkau berkenan, senang, bangga dengan apa yang saya pikir, katakan, dan perbuat. Dan saudara tidak usah terlalu pusing berpikir, kapan aku diberkati Tuhan, kapan Tuhan akan curahkan berkatnya, kapan utangku akan lunas, kapan saya bisa mendapatkan kenaikan, promote dan semuanya. Itu tidak perlu dipikir-pikir. Karena sekarang effort kita, konsentrasi kita hanya berpikir bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Saya diciptakan memang untuk menyenangkan Dia. Itu saja Bapak Ibu. Hari ini kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang melihat potret hidup kita masing-masing. Apakah potret kita sudah membuat Tuhan seru, merasa kita ini keren, merasa tersentuh hatinya dan bangga. Biarlah 4 hal ini menjadi ingatan dan perjuangan kita dalam anugerahnya. Tuhan, aku siap setia. Tuhan, aku mau berrelasi dengan Engkau. Tuhan, aku tahu ini untuk kemuliaan-Ku. Tuhan, aku percaya hanya Kristus. Hanya Kristus, mutlak Kristus. Bukan seperti yang dikatakan Kristen progresif. Di luar Kristus ada yang lain. Tidak. Hanya Kristus. Dia harapanku karena Dia sudah mati dan bangkit, satu-satunya juru selamat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan. Jikalau di dalam perjalanan kehidupan ini banyak sekali foto-foto, potret-potret yang Tuhan ambil ataupun kami ambil. Namun itu semua adalah potret-potret yang tidak membuat Tuhan merasa bahagia. Tuhan tidak merasa senang, Tuhan tidak merasa puas, Tuhan tidak merasa bangga. Bahkan mungkin Tuhan merasa malu melihat foto-foto kami itu. Dan sampai pada akhirnya Tuhan akan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Tuhan sangat celaka jika hari itu tiba. Potret kami semua adalah potret yang tidak dikenal oleh Tuhan. Tuhan, hari ini ketika kami berjalan bersama Engkau memasuki tahun 2024, bersama dengan jemaat-Mu ini kami akan walk in Him, berjalan di dalam Dia, Kristus Allah kami. Maka biarlah perjalanan itu adalah perjalanan yang menyenangkan hati Tuhan.
Kami selalu bertanya apakah apa yang kami pikir, katakan, dan lakukan sudah membuat Tuhan senang, Tuhan bangga, Tuhan puas. Tuhan tolong kami Tuhan. Tidak putus asa, tidak menyerah. Karena Abraham pun berjalan mulai dari tidak ada. Belajar, tertatih-tatih, jatuh bangun. Dan setelah semuanya itu Tuhan mencobai. Itu pun di dalam anugerah Tuhan, Abraham menang. Kami pun akan mengalami yang sama di dalam anugerah Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu di tempat ini. Tidak banyak yang kami minta Tuhan. Karena kami tahu apa yang harus kami minta sebenarnya. Kami minta Tuhan tolong bersamalah dengan kami, lindungi kami, pertahankan kami untuk selalu menyenangkan, memuaskan hati-Mu. Engkau puas, kami juga puas. Engkau senang, kami pun bahagia Tuhan. Untuk itu kami hidup dan ada di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.